тонет. Kebenaran banyak mimpi teman-teman bahwa di bulan Juli akan mulai ada peristiwa bencana besar, dan ini benar-benar terjadi. Kemarin jam siang sebelum zuhur jam 10:11 terjadi peristiwa tsunami yang cukup besar, di mana gelombangnya sampai ke Jepang, ketinggian 1,3 meter ya, 1,5 meter. Artinya baik mimpi-mimpi yang dialami oleh teman-teman dan juga oleh orang Jepang sendiri, karena ada orang Jepang mengatakan memang ada tsunami besar di sekitar area Jepang. Memang ada juga orang Jepang yang memimpikan bahwa akan ada tsunami sekitar bulan Juli. Dia mengatakan sekitar area Jepang, dan ternyata masih juga tidak jauh dari Jepang sebetulnya, namun masuk wilayah Rusia, karena ada wilayah yang memang beririsan dengan Jepang dan Rusia. Rekan sekalian, maka dari itulah ini merupakan peringatan awal bahwa mimpi yang benar itu insya Allah akan terjadi. Bisa dibayangkan kita banyak mimpi yang menggambarkan Indonesia akan mengalami hal yang sama dan lebih sering akan dialami dari negara lain. Dan ini dibuktikan dengan informasi dari BMKG, di mana megatrust itu tsunami besar, gempa besar ya, mega namanya juga mega besar. Itu akan terjadi di 13 titik di Indonesia. Belum sesar, ada di belasan titik juga. Belum gunung meletus dan sebagainya. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang dekat sekali akan terjadi semua. Ya. Artinya mimpi ini sesuai dengan kajian ilmiah dari lembaga-lembaga resmi, punya lembaga resmi dengan puluhan ribu pegawai. BMKG itu kan puluhan ribu pegawai di Indonesia, ya. Alat-alat canggih. Artinya mubasyirat dari orang-orang saat ini jangan dianggap sepele. Bahkan digambarkan setengah Jawa Barat ini, sebagian ya, Jawa Barat itu juga akan Allah tenggelamkan. Demikian juga dengan Jakarta. Rekan sekalian, Jakarta itu kita sudah tahu permukaan air laut sudah lebih tinggi dari kota Jakarta sendiri. Makanya ada bendungan khusus untuk itu. Sama dengan di Belanda. Belanda itu ada beberapa kota yang di bawah laut. Tapi memang mereka membuat bendungannya luar biasa, ya, dengan teknologi yang luar biasa. Tapi di Indonesia ini saya ragu, karena setiap proyek apapun pasti dikorupsi, ya.
hampir jarang lah setiap proyek tidak dikorupsi, bagi-bagi. Dan saya ragu bendungan Jakarta itu kuat ketika ada gempa besar, ya. Dan mengapa ada dalam mimpi bahwa Jakarta juga akan ditenggelamkan oleh Allah? Karena sudah terlihat secara logika, hitung-hitungan kita mengatakan, ya masuk akal. Kenapa? Karena permukaan laut di Jakarta sudah lebih tinggi daripada daratan, ya. Wabil khususnya di daerah-daerah pantai. Ditambah tsunami, bisa dibayangkan. Kalau tembok itu jebol, kemudian ditambah tsunami, maka wajar, masuk akal. Bukan sesuatu yang aneh dan sesuatu yang hayal. Demikian juga ada mimpi teman kita yang Bali juga akan tenggelam. Hampir semua pulau Bali itu tersapu tsunami besar, ya. Dan di berbagai daerah lain, termasuk di Aceh, di situ ada titik tsunami yang luar biasa. Paling tinggi nanti di Aceh, 9, sekian. Bayangkan di Rusia itu kan 8, sekian, ya, 8,2, 8,7. Bayangkan di Aceh nanti, di dekat Aceh, itu 9,2 sampai 9,3 di dalam perkiraan. Berarti artinya kekuatannya lebih dahsyat. Para sekalian, mengapa demikian? Inilah kehebatan mubasyir. Karena sudah ada dalam mimpi enti, ya, bahwa karena orang-orang tidak mau mendengar mubasyirat, bahwa mubasyirat atau dalam bagian dari kabar kenabian, maka Allah akan turunkan azab. Dan ini sudah mulai, ya. Pemanasannya sudah lama sebetulnya, dengan gempa-gempa yang relatif 4, sekian, 5, sekian, ya, di berbagai daerah. Dan hampir setiap menit terjadi. Orang tidak mau mendengar bahwa kabar kenabian yang dibawa Al-Mahdi akan muncul dan mulai disampaikan ketika terjadi gempa-gempa. Itu pun kita sudah ngirim, bayangkan. Kita sudah mengirim melalui mesin pengirim. Sudah jutaan kita terkirim, ya. 1 juta lebih ke nomor sampai. Dan pasti dibaca. Tapi ya itu, manusia itu lalai, selalu bebal. Manusia itu kan bebal sifatnya. Dikasih tahu jelas, masih juga sibuk dengan duniawi, pikirannya. Padahal sudah warning bahwa Nabi mengatakan umur umatku hanya 1000 tahun, tapi Allah perpanjang setengah hari. Artinya umat Nabi Muhammad cuma 1500 tahun. Dan ketika kita lihat rujukan para ulama, katakanlah kita ambil Imam Suyuti mengatakan tidak sampai 1500 tahun, tapi 1447 sekian. Berarti kalau kita hitung mundur 13 tahun, karena kalender Hijriah itu 13 tahun setelah berdirinya Islam, setelah wahyu pertama. Itu tinggal 18 tahun lagi, 17 tahun lagi. Tahun ini sudah tinggal 17 tahun lagi. Masuk akal. Karena setelah kita hitung, kita pernah menyampaikan, ya, sebuah kajian, mungkin tidak memang sampai dengan pencabutan nyawa 17 tahun lagi. Ternyata presisi. Katakanlah Al-Mahdi dibayar antara 2008 dan 2009. Sisa berkuasanya berapa tahun. Lalu kemudian muncul Dajjal, perang dengan Dajjal, muncul Nabi Isa, segala macam. Itu persis 17 tahun lagi kurang lebih. Jadi masih kurang informasi apa lagi, ya. Nabi sudah mengatakan, para ulama besar sudah menyatakan, mimpi-mimpi bermunculan, dan bukan ratusan tapi ribuan mimpi yang menunjukkan bahwa memang ini sudah ujung akhir zaman. Umat Islam habis, sebentar lagi habis. Dan dibuktikan dengan semua lembaga dunia mengatakan akan ada pencairan kutub yang terus-menerus semakin kuat.
dan artinya masuk akal. Kenapa ya Bali ditenggelamkan? Karena air laut naik kan. Saya kan pernah ke Bali, sering ke Bali. Jadi memang antara laut dengan daratan itu tidak terlalu tinggi. Hampir semua. Walaupun di beberapa wilayah memang ada gunung-gunung. Tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu dominan ya. Nah, wajar. Dan penduduk kan mayoritas di daratan, bukan di gunung. Sehingga memang akan habis. Wajar juga karena di sana tempat banyak maksiat ya. Wisata itu untuk zaman now ini selalu identik dengan maksiat. Wisata tidak akan pernah hidup kalau tidak ada maksiat, karena itu bagian dari daya tarik. Coba teman-teman buka tempat maksiat yang Islami, nggak ada yang lah. Masuk harus pakai jilbab, harus pakaian syar'i. Jarang yang masuk ya. Tapi kalau di sana ada yang nari-narinya lemah gemulai, maka akan banyak pengunjung ya. Jadi itulah memang sistem Dajjal, dibuat sedemikian rupa sehingga orang Islam pun tidak terasa sudah dalam cengkeraman Dajjal. Itulah fakta yang terjadi. Dan mari kita lihat, tunggu peristiwa-peristiwa berikutnya yang terjadi. Dan kita Majelis Gajah harus sangat yakin bahwa mubasyirat itu benar adanya. Karena puluhan bahkan ratusan mubasyirat sudah terjadi. Baik menyangkut kita Gajah, menyangkut saya pribadi, menyangkut teman-teman juga. Banyak yang sudah terjadi. Persis sesuai dengan mimpinya ya. Maka dari itu benarlah apa yang Nabi sampaikan bahwa mubasyirat itu bagian dari kabar kenabian. Walaupun hanya kecil bagian, tapi bagian dari wahyu kecil. Dan celakalah orang-orang yang tidak mau mendengar peringatan ini. Jadi akan menyesal selamanya karena lebih kepada pemikiran dunia. Baik, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan dikaitkan dengan tsunami di Rusia dan siap-siap akan terjadi di Indonesia. Dan di Indonesia berantai seperti dalam mimpi, dalam tafsirnya pemerintah Indonesia tidak sempat memperbaiki, merelokasi, menolong satu daerah karena ada megatrust, lalu timbul lagi di megatrust di daerah lain sehingga pemerintah kewalahan ya. Dan disitulah akan terjadi goyah pemerintahan dan terjadi akhirnya chaos di mana-mana karena umat lapar dan sebagainya. Orang-orang di kota pasir mengalami sesuatu yang sifatnya memicu chaos.